Divisi Disabilitas Menyajikan Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi viral beberapa minggu lalu, yaitu penahanan alat bantu dari Korea untuk sekolah luar biasa di Indonesia. Di sini saya sudah bersama Pak Tutus Setiawan selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Internet Netra untuk menanggapi berita tersebut. Nah, Pak Tutus, bagaimana pendapat Pak Tutus mengenai kasus tersebut? Ya, Mas Wilan dan sahabat RP semuanya. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang sebenarnya sangat disesalkan ya, di mana kebutuhan dari teman-teman SLB, di situ adalah teman-teman disabilitas, itu membutuhkan alat-alat bantu, dan memang sebagian besar itu alat-alat bantu yang ada di Indonesia juga didatangkan dari luar negeri. Tapi masalahnya regulasi atau pihak dari kepabaian ini mencekal adanya barang-barang impor dari Korea. Ini sangat merugikan bagi teman-teman disabilitas, di mana alat-alat bantu ini kan difungsikan untuk menunjang keberadaan atau eksistensi dari teman-teman disabilitas. Ketika dari lembaga yang seharusnya mengayomi justru malah menahan, ini sebuah ironi bagi kami, di mana seharusnya pemerintah itu memberikan kemudahan fasilitasnya, tapi justru malah mencegah. Jadi hal-hal seperti ini sangat disayangkan oleh kami teman-teman disabilitas. Lalu sebenarnya ada nggak sih regulasi untuk hal tersebut, Pak? Ya, sebenarnya regulasi untuk barang-barang impor untuk disabilitas itu ada, Mas ya. Jadi pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabaian, itu bunyinya setidaknya alat-alat untuk impor alat disabilitas untuk bencana dan untuk kegiatan sosial itu harusnya digratiskan oleh bea cukai. Tapi kendalanya tidak seperti itu yang saya tahu selama ini, Mas Firanya. Jadi saya juga aktif di penjualan alat disabilitas. Saya pernah mau mendatangkan alat disabilitas dari luar. Ketika saya konsultasi dengan beberapa teman yang pernah mendatangkan alat-alat disabilitas dari luar, itu mereka bilang banyak hambatan di bea cukai. Dari segi keluarnya barang itu sangat lama, sehingga di gudang itu waktunya cukup lama, sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengeluarkan barang itu dari gudang. Jadi ekspornya sangat-sangat mahal bagi teman-teman disabilitas. Ini adalah sebuah regulasi, tapi sayangnya regulasi ini hanya sebatas tulisan di atas kertas. Untuk realisasinya pemerintah masih belum ada, dan saya belum pernah tahu ya untuk teman-teman yang mengimpor barang-barang disabilitas itu bisa digratiskan untuk bea cukainya, Mas. Lalu untuk barangnya ini seberapa penting sih untuk mereka yang SLB ini, Pak? Iya, sebenarnya barang-barang untuk disabilitas sangat penting, Mas ya. Kalau saya bisa mengutip, disabilitas itu terjadi karena tidak adanya aksesibilitas. Ketika aksesibilitas ini disediakan, sebenarnya nggak ada yang namanya disabilitas gitu. Ketika teman-teman disabilitas netra tidak bisa membaca atau menulis awas, mereka ada yang namanya alat bantu leaflet, sehingga mereka bisa menulis dan membaca seperti halnya orang awas. Jadi sangat-sangat penting alat-alat disabilitas ini bagi teman-teman disabilitas gitu loh. Dengan adanya alat-alat ini bisa menunjang kehidupan mereka, bisa menunjang mobilitas mereka, bisa menunjang pendidikan mereka. Ini jadi sangat-sangat urgent sebenarnya, dan memang ironinya barang-barang yang dari luar itu harganya relatif lebih terjangkau, sehingga banyak dari teman-teman itu yang justru malah mengimpor dari barang-barang luar, Mas. Kalau itu penting, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan, alat-alat disabilitas itu penting. Jadi ya cara menangannya harus ada campur tangan dari pemerintah, di mana pemerintah Indonesia itu wajib melindungi impor barang-barang yang terkait dengan disabilitas. Ketika itu mungkin mengalami kesulitan, maka yang bisa dilakukan yaitu menggiatkan UMKM yang ada di Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk memproduksi alat-alat disabilitas dalam jumlah besar dan harganya bisa dijangkau oleh teman-teman disabilitas. Itu masalahnya. Karena di Indonesia tidak banyak perusahaan-perusahaan atau UMKM yang memproduksi alat disabilitas.
Karena apa? Mereka beranggapan bahwa alat disabilitas ini kebutuhannya tidak banyak, sehingga mereka menganggap rugi jika memproduksi alat disabilitas. Harganya tidak sebanding dengan apa yang mereka buat. Nah, ini harus ada subsidi dari pemerintah ketika ada perusahaan atau UMKM yang memproduksi alat disabilitas, ada subsidi dari pemerintah untuk biaya produksi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada pengurangan pajak, misalnya ya perusahaan yang mereka bergerak di bidang disabilitas, bisa ada pengurangan pajaknya sehingga perusahaan ini bisa termotivasi, oh kalau aku memproduksi alat disabilitas maka aku akan dapat pengurangan pajak, sehingga secara tidak langsung itu bisa menambah benefit dari perusahaan itu sendiri, Mas. Lalu untuk harapan atas masalah yang terjadi ini bagaimana, Pak? Ya, harapan saya yaitu yang saya sampaikan bahwa regulasinya sudah ada. Maka yang penting yaitu adalah bagaimana penindakan dari pemerintah. Jadi ada tindak tegas dari pemerintah untuk merealisasikan regulasi yang sudah ada. Terkait dengan kepabean juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan importir barang-barang disabilitas. Jadi mereka harus benar-benar paham ini benar-benar barang untuk impor barang-barang disabilitas atau bukan, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dan ada pencekalan lagi terhadap impor barang-barang disabilitas yang dibutuhkan oleh teman-teman di Indonesia. Baik Sobat RBS, demikianlah wawancara kami dengan Pak Tuti Setiawan terkait dengan penanganan barang bantuan untuk SLB di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share karena itu untuk memotivasi kami. Salam inklusi.